Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cece, gak mau dipotong aja, potong, potong, Cece. Dipotong aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 termodinamika kelas B akan mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Analisis Efisiensi Gas Turbin Unit 2 sebelum dan sesudah overhaul di PLTGU Tanjung Uncak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Richard Disaputra dengan NIM akhir 42. Nah, saya Afifa Korotu Aini dengan NIM akhir 44. Baik, bagian pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan di sini akan membahas tentang efisiensi gas turbin. Kebutuhan pemakaian listrik di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangkit listrik tenaga gas uap PLTGU Tanjung Ujang memiliki dua unit turbin gas, masing-masing berkapasitas 45 MW dan satu unit steam turbin generator berkapasitas 30 MW dengan kapasitas total 120 MW. Turbin gas digunakan untuk menghasilkan energi listrik melalui pembakaran gas. Efisiensi turbin dapat dilihat dari nilai head rate. Apabila nilai head rate-nya semakin rendah, maka efisiensi yang dihasilkan akan semakin baik dan akan mengurangi biaya produksi listrik. Maka overhaul yang dilakukan bertujuan untuk menambah umur dari mesin dan juga mencegah kerusakan mesin yang akan terjadi di kemudian hari. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis thermal efisiensi, heat rate, dan specific fuel consumption sebelum dan sesudah overhaul. Kemudian ada teori. Di teori ini yang pertama ada hukum pertama termodinamika, yaitu konservasi energi yang diterapkan untuk menghitung keseimbangan energi di dalam sistem turbin gas. Yang kedua ada hukum kedua termodinamika, efisiensi thermal dan entropi yang relevan untuk memahami kerugian energi dalam sistem. Yang ketiga ada proses Brayton cycle, adalah siklus kerja utama pada turbin gas melibatkan kompresi udara, pembakaran, dan ekspansi gas panas di turbin. Lalu untuk metodenya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah perhitungan analisis termodinamika siklus Brayton dengan melakukan analisis termodinamika untuk mengetahui efisiensi gas turbin serta menghitung spesifik full consumption, head rate, dan thermal efisiensi pada beban. Maka dapat diketahui perbandingan nilai efisiensi gas turbin. Nah, langkah pertama yaitu proses satu dan 2. Proses kompresi isentropik udara atmosfer masuk ke dalam sistem turbin gas melalui sisi inlet kompresor. Oleh kompresor udara dikompresikan sampai tekanan tertentu. Proses ini tidak diikuti dengan perubahan entropi sehingga disebut proses isentropik. Proses 2 ke 3. Pembakaran isobarik bahan bakar ditambahkan atau dicampurkan dengan udara bertekanan yang dialirkan melalui diffuser menuju ruang bakar. Fungsi diffuser di sini adalah untuk memperlambat kecepatan velocity udara sehingga udara bercampur secara sempurna dengan bahan bakar. Yang yang C, proses ketiga keempat, ekspansi isentropik atau gas hasil proses pembakaran diekspansikan melalui nozzle. Bagian turbin mengubah energi kinetik gas panas dari pembakaran dari ruang bakar menjadi tenaga putar mekanis. Pada proses ekspansi berlangsung terjadi gesekan antara gas hasil pembakaran dengan suhu turbin, sehingga temperatur gas buang yang keluar dari turbin menjadi lebih tinggi pada proses ideal atau isentropis. Yang keempat, proses 4 ke 1. Pembuangan panas tahap selanjutnya adalah pembuangan udara kembali ke atmosfer. Pada siklus Brayton ideal, udara yang keluar dari turbin ini masih menyisakan sejumlah energi panas. Masih ini diserap oleh udara bebas sehingga secara siklus udara tersebut siap untuk kembali masuk ke tahap 1 sampai 2 lagi. Kemudian ada pembahasan. Yang pertama yang dilakukan adalah pengambilan data gas turbin unit 2 dilakukan pada saat sebelum dan sesudah overhaul. Data sebelum overhaul ya, yang diambil merupakan nilai maksimum pada saat performance test pada tanggal 14 November 2023 sebesar 36 MW dan data sesudah overhaul didapatkan melalui performance test pada tanggal 14 Desember 2023 sebesar 45 MW. Kemudian dilakukan perhitungan dengan menghitung entalpi pada setiap stage. Kemudian menghitung masuknya kalor, laju aliran massa udara, air fuel ratio, specific fuel consumption, heat rate, thermal efficiency,
Kemudian selanjutnya dilakukan perhitungan untuk mencari nilai kerja turbin dan kompresor dan terakhir menghitung nilai efisiensi dari kompresor dan turbin. Kemudian dilakukan perhitungan entalpi menggunakan rumus interpolasi menggunakan persamaan gas ideal. Setelah mendapatkan hasil dari perhitungan kalor masuk, air fuel ratio, dan laju aliran masuk udara, selanjutnya adalah melakukan perhitungan untuk spesifik fuel consumption, heat rate, dan efisiensi thermal. Perhitungan selanjutnya kemudian mencari nilai dari kerja kompresor, kerja turbin, dan juga kerja neto. Setelah mendapatkan nilai dari kerja kompresor dan kerja turbin, dilakukan perhitungan untuk mencari nilai dari efisiensi turbin dan efisiensi kompresor. Dan yang terakhir adalah analisa perhitungan dengan melakukan analisa perhitungan membuat grafik perbandingan dari hasil perhitungan rumus rumus dari tahap sebelumnya. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, pemeliharaan mesin turbin gas berdampak pada beban dan efisiensi komponennya. Setelah overhaul, efisiensi thermal meningkat 5,17%. Nilai efisiensi thermal yang lebih tinggi pada unit pembangkit menunjukkan kinerja yang lebih baik untuk mesin yang menggunakan panas yang dihasilkan proses pembakaran. Nilai konsumsi bahan bakar spesifik turun sebesar 0,037 kg per kilowatt per jam. Nilai suhu turun sebesar 1867,806 kilowatt per jam, yang menunjukkan bahwa lebih sedikit energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kilowatt jam energi listrik. Penurunan nilai kerja neto dan laju aliran bahan bakar menyebabkan penurunan nilai konsumsi bahan bakar. Ini menunjukkan berapa banyak bahan bakar yang digunakan untuk menghasilkan 1 kWh energi listrik semakin sedikit. Sekian presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.